Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Permana dari kelas 1D Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dan mohon disimak ya teman-teman. Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian saat mendengar kata evolusi? Mari kita bahas apa itu pengertian evolusi. Evolusi didefinisikan oleh Janus 1973 sebagai penurunan sifat melalui modifikasi. Evolusi menurut Lasker 1976 merumuskan evolusi sebagai perubahan-perubahan dalam pengayaan sifat keturunan dengan modifikasi yang berkelanjutan melalui tahapan waktu. Evolusi menurut Campbell 2003 mengartikan evolusi sebagai suatu proses yang telah mengubah bentuk kehidupan di atas bumi sejak bentuknya yang paling awal sampai membentuk keanekaragaman yang sangat luas seperti apa yang ditemukan sekarang ini. Teori evolusi dengan seleksi alam yang pertama kali dirumuskan dalam buku Darwin, yaitu On the Origin of Species pada tahun 1859, adalah proses di mana organisme berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perubahan sifat fisik atau perilaku yang dapat diwariskan. Teori seleksi alam Darwin menjelaskan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan menghasilkan banyak keturunan. Sumber daya alam yang terbatas memunculkan adanya kompetisi pada makhluk hidup. Darwinisme percaya bahwa tidak ada dua individu yang sama karena terdapat variasi yang besar dalam populasi. Selain itu, makhluk hidup yang bertahan hidup dan menghasilkan keturunan merupakan makhluk yang telah mewarisi sebagian sifat-sifat menguntungkan untuk dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungan tertentu. Saat seleksi alam berlangsung, populasi secara bertahap memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungannya. Evolusi biologi sendiri, menurut Darwin, didefinisikan sebagai perubahan dalam populasi, bukan pada individu. Perubahan tersebut juga harus diteruskan ke generasi berikutnya. Teori Lamarck menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ atau use and disuse. Di sini ada contoh untuk teori Lamarck dan teori Darwin. Contoh dari teori Lamarck ini adalah leher jerapah yang menjadi lebih panjang dengan meregangkannya untuk mencapai pohon yang lebih tinggi. Sifat-sifat tersebut kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Use merujuk pada organ yang digunakan akan terus berkembang. Sementara itu, disuse merujuk pada organ yang tidak digunakan akan tereduksi. Selanjutnya, di gambar ada contoh dari teori evolusi Darwin. Jerapah pada awalnya ada yang berleher pendek dan berleher panjang, bersaing untuk mendapatkan makanan. Seleksi alam menyebabkan jerapah berleher pendek mati karena tidak bisa menjangkau makanan. Akhirnya, hanya jerapah berleher panjang saja yang dapat bertahan dari persaingannya. Selanjutnya yaitu ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama ada rekaman fosil. Rekaman fosil ini berfungsi untuk melihat perubahan bentuk fosil yang disesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih muda. Yang kedua yaitu ada homologi. Semakin banyak kemiripan organ atau homolog antara spesies, semakin dekat hubungan kekerabatan di antara spesies tersebut. Yang ketiga yaitu embriologi perbandingan, di mana embrio-embrio ini mengulangi proses evolusi yang telah dialami nenek moyangnya. Yang keempat yaitu ada organ vestigial. Pada beberapa jenis makhluk hidup, terdapat organ-organ yang tidak fungsional, yang merupakan peninggalan dari nenek moyangnya. Selanjutnya yaitu ada mekanisme evolusi. Yang pertama ada seleksi alam, yaitu makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan mampu bertahan hidup. Yang kedua yaitu ada mutasi gen. Mutasi gen dapat menimbulkan perubahan susunan DNA sehingga dapat menimbulkan sifat baru. Yang ketiga yaitu ada frekuensi gen dalam populasi.
Perbandingan frekuensi gen dapat mengalami perubahan. Adanya perubahan keseimbangan frekuensi gen dalam populasi menunjukkan adanya evolusi. Yang keempat yaitu ada hubungan antara waktu dengan perubahan sifat organisme. Selama penciptaan makhluk hidup, telah terjadi proses evolusi dalam waktu yang lama. Proses tersebut menyebabkan terbentuknya spesies-spesies baru. Selanjutnya yaitu evolusi hewan. Yang pertama yaitu ada evolusi invertebrata, dimulai dari nenek moyang berupa protista yang hidup di laut. Semua hewan yang tidak memiliki tulang belakang dikelompokkan dalam invertebrata dan salah satunya yaitu kerang. Kerang merupakan hewan yang telah hidup sejak puluhan ribuan tahun yang masih hidup sampai sekarang. Kerang termasuk ke filum Mollusca, yaitu hewan yang bertubuh lunak. Filum Mollusca memiliki ciri-ciri yaitu tubuh lunak, simetri bilateral, dan tidak beruas-ruas, memiliki mantel yang membuat cangkang dari bahan CaCO3 dan kelenjar lendir, memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi. Selanjutnya yaitu evolusi vertebrata. Banyak ahli biologi berpendapat bahwa nenek moyang vertebrata adalah hewan yang makan dengan mengambil suspensi, mirip dengan Cephalosaurdate, dan memiliki keempat ciri dasar kordata yaitu notochord, tali salap dorsal berlubang, celah faring, dan ekor pars canus yang berotot. Vertebrata berasal dari Echinodermata, akan berkembang menjadi Echinodermata modern yang ada sekarang ini, misalnya bulu babi, bintang laut, dan kordata primitif. Selanjutnya, vertebrata modern memiliki 7 kelas, yaitu yang pertama, Agnatha, yang kedua, Chindrichthyes, yang ketiga, Osteichthyes, yang keempat, Amphibia, yang kelima, Aves, dan yang keenam, Mamalia. Selanjutnya yaitu proses terjadinya evolusi reptil. Evolusi reptilia disebut juga evolusi defensif karena beradaptasi terhadap kekeringan yang terjadi secara gradual pada genangan air periode Devon. Kekeringan menyebabkan reptil mencari peluang kehidupan pada lingkungan darat yang ternyata potensial. Amphibia diduga merupakan nenek moyang dari reptilia. Terdapat 2 tahapan evolusi yang membedakan antara reptilia dan amphibia. Yang pertama yaitu ada telur amniotik. Perkembangan telur amniotik merupakan perbedaan mendasar antara amphibia dan reptilia. Yang kedua yaitu ada sisik. Sebagai hewan darat, maka reptil perlu mempertahankan diri dari kekeringan, sehingga sisik berkembang dengan baik agar tumbuh tidak kehilangan cairan. Tetapi, sisik yang menjadi ciri khas reptil justru tidak ada pada bentuk reptil awal. Di sini ada contoh bukti fosil reptil. Bukti fosil yang memperkuat dugaan bahwa nenek moyang reptilia adalah amphibia, yaitu ditemukannya fosil Seymoria di lapisan Permian bawah di Texas. Seymoria merupakan tetrapoda kecil dengan panjang 60 cm. Seymoria memiliki keunikan karena memiliki ciri amphibia pada bagian tengkoraknya. Adanya otic notch, leher pendek, dan adanya saluran garis lateral, serta memiliki ciri reptilia yaitu adanya perbedaan antara tulang atlas vertebrata. Selanjutnya yaitu evolusi Aves. Kelompok reptil diduga merupakan nenek moyang dari Aves, yaitu Pterosaurus. Hal ini karena Pterosaurus memiliki kemampuan untuk terbang. Pterosaurus merupakan reptil terbang yang mengembangkan kulit terbang berupa membran yang dapat terentang atau terlipat pada tungkai muka dan tungkai belakangnya.
Proses perkembangan evolusi apes. Yang pertama ada fosil Sinosauropteryx, ditemukan di Cina 1996. Yang kedua yaitu ada fosil Velociraptor. Yang ketiga yaitu ada fosil Archaeopteryx. Dan yang keempat ada fosil Corpus atau bisa disebut juga burung gagak. Yang selanjutnya yaitu evolusi tumbuhan. Menurut Campbell dan kawan-kawan, 2003, berdasarkan catatan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama evolusi tumbuhan. Periode tersebut merupakan radiasi adaptif yang mengikuti evolusi struktur bagi peluang kehidupan di darat. Keempat periode tersebut yaitu periode pertama, evolusi dihubungkan dengan asal mula tumbuhan dari nenek moyang akuatik selama masa Ordovisium pada zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun silam. Adaptasi tersebut memungkinkan tumbuhan yang dikenal sebagai Bryophyta termasuk lumut. Sebagian besar Bryophyta tidak memiliki jaringan vaskuler, namun beberapa Bryophyta memiliki pembuluh pengangkut air. Selanjutnya yaitu periode kedua. Diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal sekitar 400 juta tahun silam, di mana tumbuhan vaskuler pertama tidak memiliki biji dan keadaan ini masih ditemukan pada paku-pakuan. Selanjutnya yaitu periode ketiga. Dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan dan ancaman lainnya. Tumbuhan vaskuler biji pertama muncul sekitar 360 juta tahun silam, dekat dengan masa Devon. Tumbuhan berbiji awal, bijinya tidak terbungkus dalam ruang khusus, seperti pada berbagai jenis Gymnospermae, termasuk conifer seperti pinus dan tumbuhan konus. Tumbuhan ini hidup bersama tumbuhan lainnya, mendominasi bentang alam selama lebih dari 200 juta tahun. Selanjutnya yaitu periode keempat, munculnya tumbuhan berbunga selama awal masa Cretaceous pada zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun silam. Bunga merupakan struktur reproduksi kompleks yang mengandung biji di dalam ruang yang terlindungi atau ovarium. Mayoritas tumbuhan modern saat ini menghasilkan bunga atau Angiospermae. Selanjutnya yaitu ada bukti evolusi tumbuhan Angiospermae. Bukti bahwa evolusi merupakan sumber keanekaragaman bisa diperoleh dari fosil. Fosil tumbuhan tertua tercatat berusia 425 juta tahun yang ditunjukkan dengan keberadaan fosil fern dan conifer serta beberapa varietas tumbuhan purba yang lainnya. Sementara itu, pada masa 130 juta tahun silam, tumbuhan berbunga mulai mewarnai permukaan bumi. Dan di antara dua masa tersebut, tidak diketahui secara pasti bagaimana tumbuhan yang lebih tua mampu berevolusi membentuk tumbuhan berbunga. Charles Darwin menjumpai fenomena seperti ini sejak abad ke-19. Salah satu fosil tumbuhan yang pernah ditemukan adalah Archaefructus leoninensis yang berusia 140 juta tahun. Fosil Angiospermae yang pertama diketahui berupa bunga dan serbuk sari yang berasal dari periode awal Cretaceous. Struktur fosil ini mirip daun dan pada fosil tersebut mengandung minyak tumbuh-tumbuhan. Minyak ini merupakan suatu ciri khas yang hanya dimiliki tanaman berbunga. Fosil lainnya berasal dari bangsa Nymphaeus, bangsa pada dikot yang agak primitif. Pada pertengahan Cretaceous ditemukan fosil yang merujuk pada marga modern antara lain itu Artocarpus, J.R. Pearce, dan G. Pearce, Magnolia L, dan Tiva L. Pada akhir Cretaceous dijumpai suku Fagaceae, Magnoliaceae, dan Salicaceae.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.